93,3 FM Thomson News Radio, sahabat Thomson. Sekarang kita berada pada pukul 16:04 dan hari ini kita berada di hari Kamis dan seperti biasa kita akan bertemu dengan teman-teman dari BBM Medindo untuk program talk show kita Saripati Obrolan Sehat. Dan seperti biasa saya sore hari ini ditemani oleh co-host saya Ayu Novia. Apa kabar Ayu? Kabar baik Pak Patrick. Sehat ya? Ya, sehat selalu walaupun sekarang anginnya kenceng banget Pak. Nah, yang menarik adalah bahwa hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial. Nah, narasumber kita adalah Dr. Surya Pratnya, sarjana agama ya, dan magister filsafat Hindu. Ya, dan beliau adalah dosen ilmu agama di UHN Sugriwa dan juga seorang mentor komunitas Nasib Baik sekaligus juga owner JDR Herbal. Selamat sore Pak Surya. Selamat sore Pak Patrick, selamat sore buat teman-teman Thomson. Ya, dengan sahabat Thomson. Sahabat ya. Thomson. Sahabat Thomson. Oke, hari ini adalah merupakan satu topik yang menarik karena kita akan membahas rahasia nasib baik. Wah, pasti kita semua pingin ya memiliki kehidupan dengan nasib yang baik. Sebenarnya apa yang perlu kita pahami di awal ketika kita akan berbicara tentang rahasia nasib baik ini? Oke, jadi Pak Patrick dan juga Mbak Ayu ya. Jadi pertama saya berpikir begini, bagaimana saya bisa menciptakan, mempolakan rahasia nasib baik ini ya. Jadi ketika saya ada di kampus, di mana-mana tuh orang mengatakan ini the lucky man gitu. Wah, orang yang beruntung, kemudian nasib baik. Saya berpikir, loh, kenapa ya orang mengatakan saya orang beruntung, kemudian nasib baik, ini apa sih? Nah, saya merenung Pak Patrick. Saya merenung, kemudian ternyata benar ya. Ternyata di bawah usia saya 30 tahun, saya sudah mampu mengumpulkan 7D. Apa itu? D yang pertama adalah dosen. Jadi saya umur 21 tahun sudah di dosen. Di mungkin dosen termuda pada waktu itu. Muda banget, ya. Kemudian yang kedua, saya sudah berhasil menyelesaikan studi doktor saya di bawah usia 30 tahun juga. Wow. Kemudian yang ketiga, saya minta di punya usaha, Tuhan memberikan saya usaha. Dari dagang saya. Kemudian di ketiga, di keempat ya Tuhan berikan saya menjadi perusahaan dong gitu. Akhirnya Tuhan mengabulkan juga. Jadi direktur JDR Herbal. Kemudian pengen saya gini juga, pengen wayang kan. Jadi kalau di Bali itu kan ada wayang kulit dan sebagainya. Ya Tuhan, saya ingin jadi dalang dong gitu. Akhirnya dikabulkan sama Tuhan lagi. Jadi dalang juga saya dikasih. Karena pada waktu itu salah pergaulan dengan dalang cemplong sebetulnya. Jadi dalang cemplong ngasih saya kemudian gini, satu keropaknya kemudian jadi dalang gitu. Kemudian D berikutnya itu ya meneruskan keluarga ya, dukun. Jadi saya berpikir di bawah usia 30 ini ternyata apa yang saya minta sama alam ini, apa yang saya minta sama Tuhan ini Tuhan kabulkan. Nah, saya mulai berpikir, saya mulai merenung dan kemudian mulai membaca-baca literatur, mulai membaca-baca buku dan kemudian menonton YouTube dan sebagainya. Akhirnya pelan-pelan saya melihat bahwa alam semesta ini berpola rupanya. Jadi ada polanya dalam alam semesta ini. Jadi bagaimana sekarang pribadi kita sebagai manusia agar bisa sinkron dengan pola alam semesta ini. Nah, ini yang saya temukan ya, sehingga kita selalu bisa apapun yang kita inginkan atau apapun yang kita impikan itu terwujud dan tercapai. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi saya itu, kemudian saya mulai menyusun pola-pola itu. Kuncinya ada 3 Pak Patrick. Kunci ada 3. Yang pertama adalah pikiran kita itu harus tenang. Kemudian yang kedua, emosi kita stabil. Yang ketiga, keyakinan kita itu kuat. Nah, kalau kita sudah bisa mengunci ketiga ini, maka alam semesta itu pasti mewujudkan itu. Dan Tuhan tidak pernah mengatakan tidak. Tuhan pasti mengatakan ya. Jadi begitu misalnya Pak Patrick berkata begini misalnya, wah kalau begini utang saya banyak, maka Tuhan mengatakan ya, maka ditambah terus utangnya. Gitu. Jadi kalau kita berpikir, wah kalau begini saya terus sakit-sakitan saya nih, maka Tuhan mengatakan ya, sakit-sakitan. Maka hati-hati kita berucap itu, karena ucapan kita itu juga adalah doa gitu. Makanya kunci yang ketiga itulah yang kemudian kita mulai breakdown sebetulnya dari berpikir yang
tenang, emosi yang stabil, keyakinan kuat. Kalau ini kemudian ditambah dengan apa yang kita ingin wujudkan, akan menjadi sebuah materi itu sendiri. Ya, jadi 3 aspek tadi ya, pikiran yang tenang, emosi yang stabil, dan keyakinan kita yang kuat. Ayo. Nah, tadi Bapak udah menjelaskan 3 itu, Pak. Nah, gimana caranya supaya kita, apalagi di saat ini anak-anak muda yang nggak anak muda aja, orang dewasa juga sudah mulai digampangkan dengan teknologi yang ada. Bagaimana supaya kita bisa menerapkan hal itu dan bisa konsisten menjalani ketiga hal tersebut? Saya beberapa kali mengadakan workshop nasib baik ya bersama komunitas saya itu. Pertanyaan awal saya kepada teman-teman itu adalah begini: apa impian Anda? Begitu saya tanya apa impian Anda, atau apa yang ingin diwujudkan oleh alam semesta ini, apa yang ingin Anda raih? Begitu saya kasih pertanyaan seperti itu, tidak ada yang bisa jawab. Yang pertama baru mencari jawaban saat saya tanya. Berarti tidak refleks dia. Artinya apa? Dia belum mempersiapkan dirinya itu mau seperti apa gitu. Nah, jadi banyak orang itu, oh iya ya, saya apa yang saya impikan. Nah, ketika kita tidak punya impian, tidak punya manajemen diri, tidak kemudian punya cita-cita, maka kita akan ya diabaikan begitu saja, tidak terpola jadi hidup kita itu. Maka saran saya kepada sahabat Thomson ini adalah milikilah yang pertama impian dulu, cita-cita atau apa yang ingin diwujudkan itu, sehingga ada role-nya. Ketika umur saya segini bagaimana, ketika umur saya begini bagaimana, jadi jelas ya, tertata. Nah, sehingga ditambah dengan pikiran yang tenang, emosi yang stabil, ditambah dengan keyakinan yang kuat atas impian dan cita-cita kita itu akan tergiring dia dan untuk menjadikan kita apa yang kita mau gitu. Jadi saran saya adalah pertama sekali adalah miliki dulu apa yang menjadi goal Anda sendiri. Nah, kemudian setelah miliki goal itu, baru mulai kita menulis. Ya, ini berdasarkan pengalaman ya, dan kemudian saya sampaikan kepada teman-teman komunitas nasib baik ya. Setelah kita memiliki impian itu, tulis. Jangan diangan-angan saja, karena beberapa penelitian yang sudah diadakan di Amerika itu ya, di Yale University itu, bahwa ketika seorang punya impian tertulis itu lebih cepat dia bisa mewujudkan impiannya itu dibandingkan kita hanya pada angan-angan saja. Jadi perlu ditulis dia. Maka kita punya namanya dream book gitu ya. Jadi buku impian itu. Ya belilah, kan buku murah sekarang ya, 1.000-2.000 rupiah buat tambah pensil juga. Tambah kita merenungkan, saya ingin begini, saya ingin. Nah, kemudian ketika kita sudah menulis, apa yang saya tulis? Jangan menulis akan. Jadi saya akan punya ini, saya akan ini. Jadi alam semesta tidak mengerti tentang kata akan itu. Jadi menjadilah kita itu berpura-pura gitu ya. Berpura-pura gitu. Jadi kita berpura-pura punya ini, berpura-pura punya ini, berpura-pura sesuai dengan impian kita itu. Nah, ketika kita memiliki berpura-pura seperti ini, tulisan kita berbeda. Saya sudah titik. Saya sudah punya titik. Nah, itu. Jadi tidak akan, karena akan itu masih belum terjadi. Jadi seolah-olah sudah terjadi. Nah, itu yang pertama adalah memiliki impian, yang kedua adalah menulis. Yang ketiga adalah visualisasi. Jadi hal yang paling yang luar biasa yang berikan Tuhan kepada kita kan pikiran kita itu. Pikiran kalau dikelola dengan baik akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Tapi kalau salah penanganan, kita akan dibuat terombang-ambing, maka banyak orang stres, banyak orang depresi dan sebagainya, karena tidak bisa memanage dengan pikiran itu sendiri. Nah, setelah kita memulai visualisasi itu bagaimana? Jadi membayangkan diri kita itu seperti apa yang kita inginkan itu. Jadi kalau saya dari dulu memang memiliki cita-cita ingin jadi seorang dosen ya, dari dulu. Jadi saya membayangkan dulu saya sudah pakai baju kemeja, kemudian mengajar di kelas dan sebagainya. Akhirnya umur 21 sudah terwujud itu. Kemudian saya ingin melanjutkan kuliah biar cepat kuliahnya, ternyata sudah terwujud juga. Ingin jadi seorang dalang wayang kulit juga terwujud juga. Dan yang paling lucu begini, ketika saya punya sekewayang saya jumlahnya 8 orang itu. Saya tantang mereka itu. Ayo sekarang kita sudah kumpul nih 8 orang. Sekarang mau kemana kita ngewayang ini? Wayang kulit Bali. Bagaimana Pak kalau kita ke India aja Pak? Kita kan biar pernah ke India, karena pada zaman dulu itu kan orang post ke India. Oke, kita ke India ya, kunci ya. Baik, kunci ke India. Tulis kunci kita sekewayang JDR ngewayang ke India. Kemudian sudah visualisasi bersama-sama. Setiap hari kita visualisasikan. Akhirnya apa? Tahun 2016
nah, itu kita dapat telepon dari KBRI India. Wow. Ini keajaibannya. Artinya begini Pak Patrick, di Bali itu kan banyak dalang. Iya. Loh, kenapa kok telepon kita gitu? Nah, ini kan alam semesta lagi bekerja gitu. Nah, kemudian ya sudahlah, kita akhirnya dibuatkan paspor sebagai kita berangkat ke India. Kita sebagai duta besar duta kesenian Indonesia. Pada waktu itu ada DIAF, Delhi Art International Festival. Jadi semua dalang-dalang dari Asia Tenggara itu kumpul semua di India itu untuk menampilkan wayangnya itu. Nah, tidak hanya di Delhi kita kemudian diajak ke Rishikesh, kemudian ke tempat-tempat yang kesenian ya. Kita di India itu hampir 2 minggu bolak-balik naik pesawat terus itu. Nah, ya kita kena tamu duta besar Indonesia, tidurnya pun di bintang 5. Jadi tidur bintang 5, kemudian naik mobil pun diantar kemana-mana, luxury semua. Dan pulang-pulang dapat juga kita uang sangon. Jadi semuanya salam nasib baik gitu. Jadi datang ke sana gratis, kemudian naik pesawat beberapa kali ke India Utara, ke India Selatan, kemudian pulang-pulang dapat pesangon, dapat piagam dan sebagainya. Nah, ini saya katakan berlaku untuk siapa saja ini. Setelah saya praktekkan kepada orang lain. Dan hampir sekarang sekewayang saya itu ada yang sudah jadi pas pampres, Pak. Jadi tamat langsung jadi diterima pas pampres. Kan dia pas pampres seleksi ketat itu. Nah, dia masuk. Ketat, kemudian ada telepon lagi teman saya itu sudah jadi dokter gigi sekarang. Kemudian ikut beasiswa, lulus dia. Sekarang S2-nya di Jogja. Langsung plus sama istrinya juga. Jadi berdua dapat beasiswa. Yang satu lagi diterima di BPD bencana alam itu. Dan semuanya itu sukses lah. Ya, saya menggunakan teori yang sederhana sini sebenarnya. Ya, ini menarik, berarti kita sebenarnya berbicara tentang kekuatan pikiran ternyata ya. Pikiran dan emosi. Pikiran dan emosi. Jadi kalau selama ini kan kalau kita baca beberapa buku The Secret misalnya, itu hanya pada pikiran saja. Kalau dengan pikiran saja itu kurang menurut saya, karena berdasarkan riset saya juga kecil-kecilan ini bersama teman-teman, itu ditambah dengan emosi kita. Dengan emosi ya. Makanya bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita itu tuh sinkron antara diri kita dengan alam semesta itu. Bagaimana caranya membuktikan bahwa sinkron. Kita kan punya istilahnya metal detektor ya. Nah, kalau metal detektor itu kalau ada besi dan berbunyi titit, kalau kita beri nama dia hati detektor. Nah, ketika hati kita nyaman, damai, tenang, itu sebetulnya sudah ada dalam zona alam semesta itu. Jadi ketika kita sudah tenang seperti itu, apa yang kita ingin wujudkan itu mudah akan tercapainya. Kalau kita kacau di hati kita itu, jantung berdebar-debar, kemudian cemas, khawatir dan sebagainya, lebih baik jangan berspekulasi lah. Lebih baik istirahat dulu, tenangkan dulu. So kalau enggak, dia akan semakin dibuat kita itu semakin bingung dan resah. Jadi ternyata pikiran yang tenang, emosi yang stabil, keyakinan yang kuat itu seolah-olah memang seperti mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kondisi yang sekarang untuk diubah menjadi yang lebih baik itu. Betul sekali, Pak. Jadi kita beri nama begini, ada namanya masa lalu, sekarang, masa depan. Jadi masa lalu kan sudah menjadi sebuah histori kenangan. Sekarang yang kita pikirkan masa depan kita ini. Sekarang kita ini mau jadi apa di masa depan itu sih? Nah, untuk mewujudkan kita seperti apa masa depan itu, maka dimulai dari saat ini. Maka sesungguhnya apa yang terjadi pada diri kita saat ini adalah hasil berpikir, berbuat, berkata, beremosi kita di masa lalu. Kalau Anda hari ini sedang sakit, stres dan sebagainya, itu adalah hasil dari bola berpikir Anda, beremosi Anda, kemudian ditambah mungkin dengan kata-kata Anda yang dulu itu, yang membuat Anda itu sekarang terjadi seperti saat ini. Makanya bagaimana Anda di masa depan, maka diperbaikilah hari ini. Detik ini, karena kelemahan pikiran itu adalah dia tidak bisa berpikir saat ini. Pikiran selalu berpikir di masa lalu, dan pikiran selalu berpikir di masa depan. Coba Pak Patrick bisa dirasakan, kalau bengong saja, pasti kita ke masa lalu atau ke masa depan. Ke masa lalu kita
aneh saja aku sama dia. Ya, oke. Kemudian kalau masa Iya. depan, aduh bagaimana ya aku di masa depan. Iya. Selalu kita dibuat seperti itu. Kalau ke masa depan berhayal gitu. Iya, Berhayal. akhirnya kalau salah dikit menghayal bisa cemas gitu. Iya. Iya, Cemas dan betul. khawatir gitu. Maka kita hentikan dengan saat ini. Ada metodenya itu Pak Patrick. Oke. Nah, ini yang menarik itu Bapak kan di sini bilang mentor komunitas nasib baik. Berarti memang selama ini ada kayak perkumpulannya gitu untuk orang-orang yang memang berusaha untuk belajar tentang ini. Ya, jadi kita punya kelompok ya. Jadi kelompok ini adalah teman-teman yang sudah ikut workshop. Ya. Jadi dia ikut workshop nasib baik kita, kemudian dia kumpul-kumpul, kemudian kita membuat satu komunitas. Oke. Jadi setiap hari kita itu membuat emoji positif, kemudian quote positif, kemudian setiap hari menyampaikan hal-hal yang positif, saling support dan lain sebagainya. Oke. Setiap hari kalau bisa dicek ini di HP saya di komunitas baik, setiap hari itu ada hal-hal positif. Semangat ya. Ya, Pokoknya ya, semuanya adalah memberikan vibrasi-vibrasi Wow. positif itu. Jadi saya dan banyak sekali kalau kita testimoni teman-teman di komunitas, ada yang namanya Pak Jimmy, Pak. Iya. Pak Jimmy itu setiap dia keluar rumah dia pasti menemukan uang. Setiap keluar rumah. Setiap dia keluar rumah pasti dia menemukan uang di jalan. Ini makanya saya lucu, kok bisa ya? Terus bagaimana Pak? Kok bisa begitu? Ya karena saya tulis. Jadi rezeki datang dari segala penjuru, dia tulis. Oh Oke. ternyata dia nulisnya rezeki datang dari segala penjuru. Iya. Jadi dia ke Singaraja naik sepeda motor, tiba-tiba dia lihat uangnya jatuh di sana Ya. di balik lagi ada uang. Ini bagus sekali cerita-cerita seperti itu. Iya, Makanya kalau iya. kita ketemu misalnya sebulan sekali itu ketawa-ketawa kita. Makanya kita justru berpikir, aduh, kenapa hidup ini menderita kan gitu. Iya. Padahal hidup Iya. itu sebetulnya sangat nikmat sekali. Iya. Jadi hidup itu sebenarnya adalah tempat kita berwisata. Oke. Jadi kita kan lahir dan setelah itu kan menunggu kembali pulang. Sebelum kita pulang kita kan berwisata di sini. Iya. Nah, ketika kita berwisata, kita harus nikmati dong. Iya, iya. Nikmati apapun, terima aja keadaan seperti apa, nikmati saja itu. Iya. Masa kita sekarang mau berwisata kita cemberut, Iya. kemudian cemas, kemudian khawatir, kan tidak menikmati. Iya. Misalnya Pak Patrick sekarang atau dan Mbak Ayu misalnya ke Bedugul gitu ya. Iya. Dari sini udah kita bengong aja, menangis, kan tidak menikmati ke Bedugul. Iya. Iya. Jadi Iya, kalau kita betul. happy aja lah gitu, nikmati aja. Iya, iya. Iya. Menarik. Silakan. Ayo. Iya, kalau dari saya mau bertanya nih Pak, biasanya kan dalam hidup tuh pasti setiap orang tuh sering mengalami hal di mana tuh kayak kita tuh sering merasa kurang. Tapi di sisi lain orang itu bilang kamu itu udah beruntung, udah sangat beruntung berada di posisi yang saat ini. Tapi dari sisi kita sendiri tuh masih merasa kurang. Nah, gimana nih caranya supaya kita tuh bisa kita kayak bilang kalau misalnya ada orang bilang, kamu tuh sudah beruntung, supaya tuh kita merasa lebih apa ya gitu, Ya. merasa seperti itu Jadi, Pak, gimana? Ya kebanyakan orang itu adalah suka menyalahkan diri sendiri ya. Iya betul. Suka sekali. menyalahkan diri sendiri, kemudian menyiksa diri sendiri dan bahkan tidak menghargai dirinya sendiri gitu. Nah, ketika kami di workshop juga sama begitu. Jadi kita kumpul, kemudian kita berikan afirmasi gitu ya. Kemudian setelah itu kita lepaskan emosinya dia. Nah, pada saat itulah kemudian ada yang menangis dan sebagainya. Karena Iya, selama ini mereka selalu menyalahkan dirinya, Iya, betul. kemudian mencaci dirinya. Kenapa saya begini? Kenapa tetangga lain kok hidupnya bahagia aja, kok kenapa begini ya? Jadi Iya. pada saat workshop itu kita lepaskan emosi, kita bebaskan emosi itu. Nah, cara yang pertama itu adalah dengan sering kita mengucapkan afirmasi diri. Artinya yang afirmasi diri itu begini artinya. Ketika kita baru bangun pertama kali itu, baru bangun itu kan pikiran kita sudah tenang sekali. Nah, kebanyakan dari kita itu langsung ambil HP. Nah, di sana kadang-kadang konsletnya di sana. Oke. Kemudian yang kedua baru bangun kita kemudian tiba-tiba tergesa-gesa karena sudah terlambat sebagai itu awal yang jelek. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya baru bangun itu kita harus meregangkan dulu. Seperti kucing yang baru bangun gitu. Gitu ya, meregangkan. Setelah itu baru saya sehat, saya sejahtera, saya bersyukur hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini semoga lebih baik pada hari kemarin. Tarik napas yang panjang, hembuskan. Kalau bisa menghadap ke timur, Mbak Ayu. Menghadap ke timur. Kenapa timur? Karena matahari itu kan baru muncul. Sumber energi terbesar di dunia ini kan adalah matahari. Kita menghadap ke timur, kemudian tarik napas yang panjang, hembuskan. Tarik napas yang panjang, hembuskan. Kemudian pegang tangan dada. Kenapa dada? Karena seperti katakan tadi, di sanalah metal detektornya. Jadi agar kita tuh terkoneksi dengan alam semesta, tersinkronisasi dengan semesta ini. Kita pegang dada, tarik napas yang panjang, keluarkan, kemudian ucapkan
saya bersyukur, saya berterima kasih pada Tuhan. Semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Tersenyum, tahan senyumnya 5 menit, saya itu selesai. 1 hari full itu akan selalu happy aja kita. Oke. Ketika kita lakukan itu pagi hari, maka dia terprotecting selama 12 jam. Kalau kita lakukan sebelum tidur lagi, nah kan 24 jam kita akan dilindungi. Oke. Jadi baru bangun, tarik nafas yang banyak, keluarkan nafas, pegang tangan dada, kemudian ucapkan syukur, dan kemudian terima kasih Tuhan, terima kasih, tersenyum, kunci 5 menit. Yeah. Sebelum tidur juga sama. Jadi 24 jam kita akan terprotecting gitu. Oke. Nah, jadi jangan tergesa-gesa, karena start awal dari pagi sudah kita itu sial, maka selama 24 jam itu kan sial terus. Tiba-tiba Ada aja ya. susah tiba-tiba mau merah. Kemudian pokoknya banyak aja halangan-halangan di jalan itu. Jadi itu kunci-kunci yang pertama yang mungkin bisa dipraktekkan. Ya, berarti tentunya harus diatur dengan pola hidup juga ya Pak. Kalau misalnya dibilang tadi pagi dan malam, berarti pagi harus saat matahari terbit baru terbit kan. Berarti kalau udah siang udah nggak mempan berarti ya Pak. Ya, jadi makanya ada sebuah buku yang menarik itu ya, dari Ram Salma itu ya. Jadi bangunlah jam 5 pagi gitu. Jadi jam 5 pagi, 20 menit pertama itu digunakan untuk meditasi, 20 menit pertama digunakan untuk berolahraga, keluar keringat, 20 menit pertama digunakan untuk membaca. Jadi itu akan lebih bagus lagi sebetulnya. Nah itu, tapi itu tidak bisa instan Pak. Betul. Jadi Betul, itu ya. harus memiliki 3K kita. Iya. Komitmen, konsisten, continue. Itu harus dilakukan setiap hari gitu. Ya, afirmasi diri dulu. Konsisten. Apa tadi? 3K. Komitmen, konsisten dan continue, 3K. Nah, kalau itu dilakukan terus setiap hari, kemudian baru terbangun kita, saya hebat, saya luar biasa, rezeki saya mengalir seperti sungai Amazon bisa. Iya. Coba Mbak Ayu saya tanya, apa sih mimpian Mbak Ayu? Impiannya untuk saat ini sih mau cepat lulus kuliah dulu. Ya. Ya. Jadi kalau lulus kuliah itu masih di abstrak. Iya. Ya, masih abstrak dia. Harus lebih fokus ya. Lebih fokus lagi, lebih spesifik Lebih lagi. spesifik lagi. Ya, saya harus lulus pada tahun ini, bulan ini, kemudian di wisuda. Jadi lebih spesifik dia. Iya. Kemudian dengan nilai cum laude misalnya. Jadi langsung aja sebutkan. Jadi harus to the point Ya, ya Pak. kalau kita mengatakan bahwa saya ingin lulus, misalnya 10 tahun lagi lulus Pak. Iya. Kayak gitu. Aduh, jangan, Misalnya harus tahun ini. makanya dia harus diberikan spesifik. Banyak teman-teman begitu. Saya ingin bekerja di tempat di mana saja gitu. Akhirnya Jangan dari di mana jauh-jauh. saja, iya. Begitu jauh-jauh dia mengatakan Tuhan kau udah adil. Kok Tuhan lagi disalahkan, kan dia sudah Iya. minta bahwa siap dikerjakan di mana saja. Makanya kan kebanyakan sekarang itu kita selalu salah menyalahkan Tuhan ya terus gitu. Iya. Iya. Kalau bisa ngobrol sama Tuhan, kadang-kadang Tuhan tuh curhat gitu guys. Iya. Iya betul. Kayak gitu. Ya. Oke, kalau kita kembali lagi ngobrol yang tadi tentang bagaimana rasa bersyukur segala itu ya, itu berarti memang ternyata bahagia itu mindset ya. Iya. Kemudian kalau kita berbicara soal bersyukur, kemudian bagaimana kita merasakan alam dan sebagainya, itu kalau di psikologi kita nyebutnya mindful kali ya. Iya, mindfulness. Mindfulness gitu. Nah, ini adalah sebuah konteks kebiasaan hidup supaya kita beralih yang awalnya kita nih mikirnya selalu negatif, akhirnya kita dengan konsep diri yang seperti ini kita akan lebih mudah untuk maju ke depan dengan sikap yang lebih optimis rupanya ya. Iya. Jadi ada istilahnya pengenalan dulu lah. Oke. Jadi buat teman-teman, sahabat Thomson ya, ketika hari ini mungkin ruwet itu ya. Ya. Jadi saran saya jangan dulu berspekulasi, tenangkan diri dulu, kalau bisa ke alam. Karena di alam itu kita bisa terurai dia secara otomatis. Jadi jangan ke diskotik dulu. Iya, iya. Jadi ke Iya. alam dulu gitu. Karena tubuh kita memang dibuat untuk disuruh ke alam gitu. Nah, Jadi lebih baik kita ke alam dulu, entah itu ke danau, entah itu ke gunung. Kenapa? Secara sains itu karena di alam itu ada oksigen. Jadi oksigennya banyak sekali, dan ketika kita hirup oksigen itu hal-hal yang buruk itu bisa terurai dengan sendirinya. Oke. Makanya kalau di kota itu, kalau mungkin jarang libur dan sebagainya, bagaimana cara menggantikan suasana alam itu? Lebih banyak minum air, Ya. lebih banyak minum air putih. Untuk apa? Untuk bisa terjaga gini kita ya, konsentrasi dan sebagainya itu.
Jadi kalau sudah hilang konsentrasi dan mulai marah-marah, segera minum air. Air putih. Air putih ya. Jadi ya. itu bisa menetralisir hal-hal yang buruk yang terjadi pada diri kita itu. Ya, ini menarik karena memang kita tahu bahwa alam itu, kita dengan alam itu ternyata memang tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Merupakan satu bagian yang utuh. Ya Benar. kan, dan kita harus sinkron, itu sebabnya kita memang harus respect ya sama alam gitu kan gitu. Nah, kalau kita bicara lagi tentang konsep yang lebih spesifik tadi tentang rencana sukses, berarti memang untuk membangun sebuah rencana sukses, selama ini kan kita itu kalau mikir-mikirnya general aja, kita nggak mikirnya nggak spesifik, itu sebabnya kita juga nggak terarah Benar. dalam melakukan tindakan-tindakan. Tetapi dengan perencanaan yang lebih detail, lebih spesifik, kita lebih fokus untuk mengejar sesuatu gitu kan gitu. Sehingga istilahnya apa? Errornya itu nggak kebanyakan gitu. Apakah memang begitu polanya? Ya, jadi pola spesifik ini dalam saat membuat impian ya. Jadi ketika kita nulis terus spesifik. Misalnya ini ada teman saya ini, dia ingin punya pacar, Pak Patrick. Iya, oke. Dia datang ke rumah saya, kemudian yo cari aja pacar, kata pacar saya. Iya. Dia bilang saya harus beli motor dulu. Oke. Oke, berarti kalau ingin punya pacar harus punya motor dulu. Iya. Saya ajak dia motor apa? Dia mau, kalau zaman dulu itu kan FU ya. Oke. FU bekas gitu. Dia mau FU bekas kayak belalang tuh, Pak. Kalau gas langsung meloncat gitu. Oke lah, FU bekas yang harganya 10 juta. Saya bilang kalau minta sama Tuhan, sama alam ini, jangan tanggung-tanggung lu minta bekas, minta yang baru dong. Enggak percaya saya ilmunya Pak ini, Pak Surya gitu. Ya sudahlah, yakin bekas, yakin gitu. Ya sudah, buat. Dia nulis spesifik sekali, motor FU bekas 10 juta. Sangat spesifik. Nah, saya bilang, ingat ya, ketika sudah menulis impian, ada syarat dan ketentuan tetap berlaku. Iya, syarat dan ketentuan berlaku. Ketika dia sedang menulis impian, maka syarat dan ketentuan berlaku. Apa? Tiba-tiba ada kejadian-kejadian aneh datang. Contoh, tiba-tiba sahabat lamanya datang ke rumah. Tiba-tiba juga minta uang. Padahal itu tidak ada di pikiran. Tiba-tiba ketemu ini, kemudian dia minta uang. Tapi karena dia sudah ingat kata-kata saya, mau minta sesuatu, kemudian ada syarat ketentuan tetap berlaku. Dia isi uang 100.000 di dompetnya, ya sudah dia serahkan semuanya. Dianggap sebagai sedekah gitu ya. Sudah sedekah kata. Nah, setelah sedekah 100.000 itu, dia tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak juga ada keajaiban gitu. Dan pun saya, ya sudah nikmati saja gitu. Nah, tiba-tiba ada kemudian job untuk membuat apa itu, banner atau apa, saya kurang tahu itu pada waktu itu, dapat dia 20 juta gitu. Nah, kemudian dia bawa keliling, Pak. Itu jadi dia petugas keliling itu. Ternyata dia sampai di daerah Penelokan itu, di daerah Kedemani. Nah, dia minum kopi di sana. Kemudian ada orang bawa motor FU bekas. Kemudian ditawar, akhirnya datang 10 juta. Kemudian dia pulang ke rumah saya, dia ngebut, karena rumah saya masuk gang, Pak ya. Dia ngebut, wah, saya bilang siapa itu ya ngebut. Pak, terima kasih, saya dapat motor FU bekas 10 juta. Saya nyesal loh, Pak, nyesal saya gitu. Nyesal kemana? Tahu gini yang baru aja gue bilang. Jadi ini kan makanya hati-hati ketika kita berucap bahwa kalau kita minta bekas ya bekas gitu. Gitu. Jadi itu yang pengalaman-pengalaman yang saya sampaikan. So juga ada teman mahasiswa saya juga. Nah, sekarang dia datang ke rumah, kemudian dia tulis, kemudian apa yang dia ingin menjadi seorang dosen dosen filsafat gitu, di perguruan tinggi negeri gitu. Akhirnya dia ngelamar, lulus dia sekarang. Dia sekarang jadi dosen negeri di Sekolah Tinggi Agama Hindu di Singaraja. Dan sekarang jadi kejur ya, kepala jurusan lagi dia. Dia pakai ilmu-ilmu ini gitu. Jadi sebenarnya kita dan alam ini, sebetulnya Tuhan itu memberikan kita itu keberlimpahan dan kedamaian. Cuma kadang-kadang kita tidak suka memilih yang simpel-simpel lebih suka yang ruwet-ruwet. Padahal Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk hidup bahagia, hidup happy, tapi kita lebih suka memilih yang ruwet-ruwet. Betul sekali. Ada ketakutan, kecemasan sebagainya. Ayo. Nah, tadi kan berbicara tentang alam dan juga pikiran. Tentunya setiap nasib baik atau kesuksesan seseorang kan biasanya kita tubuh manusia itu terkoneksi dengan alam. Nah, kalau misalnya ini Pak, kalau apa benar Pak, nasib baik atau kesuksesan seseorang itu tergantung dengan lingkungan, circle pertemanannya? Itu benar nggak Pak? Jadi memang sih, tapi kalau saya beberapa kali menyampaikan kepada teman-teman komunitas bahwa jangan kita
ingin merubah sebuah keadaan, jangan ingin merubah orang lain gitu. Iya. Sebab kita berapapun kekuatan kita untuk merubah orang lain itu ya artinya kita akhirnya susah sendiri gitu. Maka saran saya adalah rubahlah diri kita itu menjadi lebih baik gitu. Jadi kalau kita sudah baik, maka otomatis lingkungan itu akan menyesuaikan dengan situasi kondisi kita. Jadi kalau kita selalu berpikir positif, kemudian emosi kita baik dan sebagainya, maka lingkungan toksik itu akan otomatis akan hilang dengan sendirinya. Dan kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang seenergi, sevibrasi. Jadi seperti kata apa tuh quote orang-orang dulu tuh ya, burung yang sejenis akan berkumpul dengan orang-orang sejenis. Gitu. Orang-orang yang memiliki vibrasi positif dia akan berkumpul dengan orang-orang bervibrasi positif. Jadi sekali lagi itu jangan kita punya asumsi saya ingin merubah si A, si Ayub biar menjadi orang baik. Jangan, lebih baik kita dulu merubah diri kita sendiri. Maka kalau kita dominan, kita bisa otomatis alam lingkungan kita pun akan berubah dengan sendirinya. Ya itu ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan juga kepada teman-teman juga di sahabat Thomson ini. Nah kadang kan kita egois ya. Betul. Saya ingin mengubah pola pikir anak saya biar jadi baik gitu. Padahal manusia itu kan harus dia sebelum dia bisa merubah orang lain, maka rubah diri kita dulu lebih dulu. Maka kalau energi kita bagus, maka otomatis lingkungan apapun akan lebih teduh. Gitu ya. Berarti balik lagi ke mindset masing-masing ya Pak. Ya nanti ada gini istilahnya otomatis tubuh ini menyesuaikan dengan lingkungan sendiri itu. Kalau nggak dia menyesuaikan, lingkungan akan menyesuaikan dengan dia. Gitu ya. Betul. Begini nanti Pak Ayu dan Pak Patrick ya. Coba nanti cara membuktikan bagaimana mensinkronkan diri kita dengan alam semesta ini ya. Pada saat parkir misalnya. Nah, pada saat parkir kita ucapkan begini, nasib baik on gitu ya. Jadi kalau sekarang kan masih off nih, nasib baik off gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mau parkir, nasib baik on gitu ya. Ketika kita mau parkir tiba-tiba kan misalnya cari parkir yang agak padat ya. Nah begitu Mbak Ayub masuk tiba-tiba ada parkir yang tiba-tiba ada yang mobil keluar, Mbak Ayub bisa masuk. Nah itu artinya sudah sinkronasi baiknya itu sudah mulai aktif gitu. Itu cara menguji yang pertama itu. Jadi saya beberapa kali saya menguji itu. Saya coba misalnya kalau masuk kan biasanya pada saat hari Sabtu kan biasanya ramai di beach walk dan sebagainya. Padahal kita sengaja pada saat masuk saya bilang nasib baik on. Nah, istri saya sudah ketawa-ketawa dia. Wah ngapain tuh istri saya bilang ini kita menguji ini kemampuan ketenangan pikiran juga emosi kita dan keyakinan kita. Nah kadang-kadang kan nggak yakin. Masa sih itu kerjaan pikiran itu. Jadi kita bilang nasib baik on. Nah biasanya ketiga ini susah, keyakinan kita susah karena nggak mungkin. Jadi kita sendiri meng-cancel impian kita sendiri. Nah, saya coba itu beach walk, nasib baik on. Pertama puter, nggak dapat. Setelah itu pas di depan pintu masuk ke mallnya langsung saya parkirnya. Nah itu saya coba lagi di level 21 gitu. Berapa saja parkir itu. Itu cara menguji gitu apakah nasib kita ada sudah sinkron belum gitu. Dan saya pernah dulu punya pengalaman dengan teman di kampus. Nah, coba sekarang uji dulu ini apa bener nak nasib baik kita ini tersinkronisasi gitu ya. Kita enggak bawa dompet dan kita berangkat bertiga itu. Kita makan di warung yang ada di Renon itu, yang kepala ikan itu. Kita makan saja di sana tanpa bawa apa-apa. Nasib baik on itu aja terus. Nah setelah makan belum juga ada keajaiban ini. Nah, setelah itu, aduh gimana caranya ini? Tiba-tiba ketemu teman saya, yaitu Pak Oles. Murah Budi Danau. Pak Surya ngobrol. Setelah itu mau bayar, dan sudah dibayarin oleh Pak Oles. Itu pengalaman saya yang paling gokil itu karena kita ingin menguji gitu ya. Ada bukan menguji sih sebenarnya ingin lebih banyak yakin dan percaya bahwa alam itu pasti akan melatih keyakinan. Melatih keyakinan melatih keyakinan kita, bukan menguji ya, melatih keyakinan kita. Jadi memang ternyata memang setuju ya kalau bahwa keyakinan itu kunci. Apapun yang kita lakukan kalau kita yakin
itu adalah satu kekuatan yang tidak bisa kadang-kadang kalau dihitung atau dipertimbangkan secara logika atau nalar agak susah ketemu. Benar. Tetapi memang itu merupakan sebuah keyakinan ya. Ya. Dan yang paling penting itu kita sendiri yang kadang-kadang meng-cancel keyakinan sendiri. Nah, iya. Jadi begitu kita bilang saya ingin lulus, nggak mungkin lulus gitu ya. Oh iya. Udah saya ingin punya mobil nih Ferrari misalnya, nggak mungkin. Jadi kita sendiri yang meng-cancel itu. Yes. Itu sebabnya banyak sekali memang kebiasaan kita yang cenderung putus asa, mindsetnya itu nggak mau mikir, optimis gitu kan. Itu memang cenderung ya akhirnya stuck berada di situ terus ya gitu. Terjebak sama pemikiran-pemikiran kita sendiri. Ya, jadi caranya gini Pak Patrick. Ketika kita mungkin ukur kepantasan dulu lah gitu. Oke. Jadi itu cara kita untuk melatih kalau Ferrari nggak mungkin kan? Iya. Yang kecil-kecil dulu lah. Kepantasan ya. Kepantasan dulu. Saya pantasnya berapa? Ini mungkin pasang second dulu lah gitu kan. Iya. Itu minimal untuk memupuk keyakinan kita. Nah, begitu sekali dapat, nah itu baru nambah keyakinan berikutnya. Iya. Ya, itu sama mungkin seperti kisah sukses. Orang selalu sering underestimate sama dirinya sendiri, underestimate sama kesuksesannya sendiri, padahal kita mulai dari SD lulus SMP itu juga kesuksesan yang harus disyukuri. Betul. Begitu pula berikutnya, tahap berikutnya, sampai akhirnya pada satu titik memang kita akan mencapai sesuatu yang benar-benar kita impikan ya. Gitu. Kalau bicara usia nih, nah cara berpikir seperti ini kan kita berdua nih, saya sama Mbak Ayu mewakili masing-masing generasinya nih. Iya betul juga. Itu kalau dari pengalamannya Pak Surya sendiri selama ini, apakah ada juga orang-orang dari generasi yang sudah lanjut, maksudnya dalam konteks pemikiran yang sama dan fungsinya juga bersama, keyakinan itu juga akan menumbuhkan sebuah kehidupan yang positif dan nasib baik juga. Yang sudah gini Pak, yang sudah lanjut. Iya, orang-orang usia yang sudah berusia gitu. Ya. Kan kalau benar. Pak Surya ini generasinya menengah nih ya, gitu kan. Iya. Jadi kalau yang usia itu memang dia sudah memiliki mindset sendiri ya. Dia sudah memiliki fixed mindset ya. Dia sudah memiliki fixed mindset bahwa A ya A gitu. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Nah kemudian dia akan mulai menjadi grow mindset ketika dia menghadapi persoalan. Nah disinilah mulainya dia. Jadi pertama dia memiliki 5K, kaku, kukuh, kenyat dan sebagainya. Jadi kaku, kukuh, kenyat, dia tidak mau menerima pendapat orang lain. Tetapi begitu dia mendapatkan suatu hantaman, masalah, problem yang berat, disitulah mau dia membuka dirinya, mau dia bertumbuh, mau dia memiliki growth mindset itu ya, mindset yang bertumbuh itu. Nah saat dia membuka diri itulah kemudian kita bisa mengisi itu. Dan kemudian kita ajak dia merenung dan sebagainya. Karena ketika usia lanjut itu pasti yang dia ingat adalah masa lalunya. Waktu saya SMP, waktu saya masih jadi atasan, waktu saya masih menjabat. Jadi waktu lalu aja dia pikirkan. Dia tidak punya cita lagi, karena kalau umur-umur kayak Mbak Ayu ini pasti dia ke depan. Bukan kalau yang usia belakang gitu. Jadi berbalik. Jadi berbalik dia. Nah makanya kita ajak dia untuk merenung dan untuk persiapan pulang ke rumah gitu. Jadi persiapan pulang ke rumah itu adalah kita menerima diri kita lah apa adanya, bahwa sekarang saya sudah pensiun, saya sudah tidak lagi sebagai sebuah atasan, saya menjadi manusia yang biasa. Jadi kita lebih menyayangi diri kita itu sendiri. Lebih mengejar kepada konsep bagaimana sejahtera dalam situasi yang sekarang ya gitu. Jadi kalau dulu mungkin semangatnya kita berusaha, sekarang sudahlah. Jadi kita cukup makan saja sudah syukur, kemudian banyak meditasi, kemudian banyak merenung dan sebagainya. Jadi untuk kembali ke pulang ke rumah. Jadi kan kalau dalam konsep kita Pak ya, ada istilah takdir, ada istilahnya nasib. Jadi takdir itu adalah ketika kita dilahirkan dan persiapan ke rumah itu sudah takdir itu. Nggak tahu kita siap, kita pasti akan meninggal Pak. Lahir dan meninggal itu sudah Tuhan yang mengatur. Nah, saat kita mengisi diri kita di dunia ini, nasib kita ditentukan diri kita sendiri. Maka kita bisa merekayasa nasib kita sendiri sebetulnya. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah berusia, sudah lanjut dan sebagainya, sudah pensiun. Jadi mengapa disuruh pensiun ya? Karena sudah disuruh kita untuk mempersiapkan diri kita itu. Tidak terikat lagi lah
karena keterikatan itu juga membawa penderitaan. Jadi misalnya cucunya nak pulang ke rumah, kan dia mungkin di rumah, cucunya jarang mungkin ke rumah, ya sudahlah terima saja gitu. Jadi karena semakin kita terikat juga menderita juga kita. Jadi disuruh kita pelan-pelan ketika sudah usia lanjut itu pelan-pelan untuk melepas. Melepas, belajar melepas, belajar mengikhlas. Iya. Tadi usia lanjut Pak. Kalau misalnya usia yang masih anak muda nih Pak, seperti saya sendiri nih tadi contohnya, saya masih memikirkan dalam waktu yang belum jauh ke depan mikirnya nih istilahnya Pak. Nah gimana sih caranya supaya kita tuh memikirkan sampai waktu yang akan datang tuh Pak? Biasanya kan anak muda tuh ya jalanin aja sekarang. Kalau yang ke depan ya biarkan nanti kita akan bertemu nanti di masa yang akan datang. Itu gimana Pak? Ya banyak saya lihat anak muda juga. Oke. Banyak juga saya lihat anak muda itu dia lebih kecenderungan biarkanlah hidup kita mengalir gitu ya. Nah begitu seperti air sungai yang mengalir misalnya, kalau kita keselokan misalnya kita terima keselokan. Maka kita sendiri adalah orang yang diberikan Tuhan untuk menciptakan nasib kita sendiri. Jadi kalau kita ingin menciptakan nasib kita terus begini saja, ya itu tidak boleh menyalahkan orang lain. Ya, artinya begitu lihat teman maju, teman sukses dan sebagainya, tidak boleh kita menyalahkan orang lain. Ya, jadi kita iri dan sebagainya. Maka mumpung sekarang ini bermimpi dan bercita-cita itu gratis, kenapa sih kita tidak berpikir yang besar atau tidak berpikir yang mungkin membuat diri kita itu mungkin ada sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi kalau kita sudah coba sekarang ya, cobalah membuat sebuah impian yang bermanfaat untuk orang lain itu. Jadi saya selalu berpikir saya di dunia ini agar saya bisa bermanfaat untuk orang lain dan berguna untuk orang lain. Dan hari ini saya berbagi kepada teman-teman atau sahabat Thomson ya. Jadi ini saya ingin mungkin bisa dipraktekkan atau diaplikasikan ini. Jadi mungkin ayo harus punya role model lah dulu. Role model itu siapa sih yang ingin ayo tiru? Nah, tentu yang positif kan Pak. Jadi yang role model siapa sih? Biar seperti apa sih? Nanti sudah punya role model itu kita akan berpikir cara berpikirnya kita tiru, kemudian cara dia beremosi dia kita tiru. Dengan demikian kita sudah mulai memiliki satu bentuk, oh inilah saya ingin menjadi seperti ini gitu. Jadi pemikiran dan pola beremosi dan berempati itu yang nanti akan kita asah lebih dalam lagi gitu. Kalau kita sekarang agak sedikit pingin tahu lebih teknis ya, kalau misalnya kita bergabung nih dengan komunitas yang dikembangkan oleh atau dijalankan oleh Pak Surya dan teman-teman itu, aspek-aspek apa aja yang biasanya dilakukan di situ dalam proses workshop itu? Ya, jadi dalam proses workshop ini banyak sekali sebetulnya. Yang pertama kita bisa melakukan outbound biasanya Pak. Kita outbound, kita mendaki, kemudian atau nak mendaki mungkin jalan-jalan. Artinya kita menyatu dengan alam. Jadi kemarin kita sudah di gunung di Karangasem dulu Pak juga. Jadi kita di sana kemudian berkumpul bersama-sama. Nah itu salah satu cara kita untuk mendekatkan diri pada alam. Karena bagaimanapun juga kalau di kota kan kita kadang-kadang banyak persoalan sebagainya. Yang kedua kita membuat pertemuan workshop. Workshop itu kita mengajak teman-teman semua ini yang punya persoalan dia curhat. Jadi curhat di tempat yang tepat gitu. Curhat benar curhat di tempat yang tepat. Jadi tidak mungkin kita ember juga kan gitu. Tidak mungkin kita akan menyampaikan karena kita juga tidak saling kenal juga kan. Artinya kita hanya digunakan di komunitas itu saja. Jadi setelah kita tahu persoalannya seperti apa, kemudian kita mulai membuang emosi-emosi negatif, kemudian membuang pemikiran-pemikiran negatif itu. Bagaimana caranya, ada metodenya itu. Kita setelah itu katarsis itu melepas semua beban itu. Kemudian hari kita biasanya dua hari biasanya Pak, Sabtu dan Minggu. Jadi pada hari Minggu itu pada Sabtu kita lepas, hari Minggu kita isi hal-hal yang positif. Jadi ketika emosi negatif itu keluar semua, pikiran sudah plong ini, kita isi sekarang dengan hal-hal yang positif. Afirmasi yang positif. Saya sehat, saya kuat, rezeki saya lancar, anak-anak saya sehat dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita memberikan satu metode, yaitu bagaimana agar nasib baik on terus gitu. Jadi dengan cara menyatukan 3 jari ini. Jadi
nasib baik on gitu, tarik napas yang panjang, keluarkan, nah itu akan bergerak dia bersama-sama. Karena begitu kita pegang nih langsung down. Tapi itu harus diginikan dulu. Diberikan dulu terapinya. Ya. Jadi seperti misalnya napas, kemudian napas, kemudian setelah itu mulai hari ini dan kapanpun ketika saya menyatukan ketiga jari ini, saya pikir saya tenang, emosi stabil, dan kemudian kira-kira saya kuat. Nasib baik on, nasib baik. Jadi dia dibekali dulu dengan dipasang dulu softwarenya. Dipasang softwarenya dulu. Nah setelah itu baru bisa dia praktekkan. Nah setelah itu curhat mulai hari kedua, hari ketiga, saya sudah begini, saya sudah begini. Jadi banyak kita seperti punya keluarga baru lah kita. Iya benar-benar. Nah itu jadi kita sangat bersyukur sekali lah. Kalau misalnya satu rumah itu ada orang yang satu saja memiliki pemikiran yang memiliki nasib baik, itu akan berpengaruh kepada yang lainnya, pada anak-anaknya dan sebagainya. Sebab ketika ada orang marah satu, nah kita kan tinggal tersenyum saja. Maka yang marah itu akan juga turun juga dia emosi marahnya itu. Nah itu beberapa hal yang kita sudah lakukan, dan kemarin kita melakukan punil atau bersedekah apa istilahnya sedekah ya. Ke panti-panti begitu. Jadi ada satu peristiwa yang luar biasa bagi saya, itu ketika ada orang sakit kanker di Karangasem itu yang segera dioperasi, kita cukup WA aja di grup, teman-teman ini ya kita mau mengunjungi orang sakit, siapa yang mau bersedekah. Satu hari terkumpul 4 juta Pak. Wow. 4 juta terus saya wih, cepat sekali gitu, karena salah satu ilmu dari nasib baik ini adalah bersedekah. Sebetulnya ada 7 langkah sebetulnya untuk kita bisa menghasilkan nasib baik hidup beruntung ini. Ada 7 jalan. Nah kalau itu dijelaskan bisa habis waktunya ini. Ya intinya banyak pendalaman dan latihan. Ya kan gitu. Tadi itu ya softwarenya. Ya softwarenya tanam dulu. Harus ditanam dulu. Berarti kalau misalnya saya menyimpulkan dengan pemahaman saya, ternyata alam, tubuh, pikiran, doa, dan juga komunitas yang positif tadi itu merupakan satu kesatuan yang memberikan kita kekuatan dan nasib baik ya. Gitu. Dan ternyata memang kita sering meremehkan ya, bahwa ternyata kalau kita serius melakukan itu dengan keyakinan yang luar biasa, ternyata ya walaupun itu mungkin secara nalar susah untuk dipahami ya. Benar. Karena kalau saya lihat tadi ceritanya Pak Agus, ternyata memang jalan menuju ke situ tuh banyak keajaiban yang tidak terpikirkan oleh kita sebagai manusia gitu. Jalannya nggak seperti rencana kita gitu. Benar. Ya gitu. Jadi boleh cerita dikit ya? Cerita dikit ya. Ini kan saya ingin punya produk herbal tuh ya. Jadi produk herbal ini saya buat biar bisa untuk bermanfaat orang lain. Tapi persoalannya harus punya pabrik Pak. Saya kan berpikir, di mana cari pabrik, kemudian harus ada tanah kan, ada bangunan sebagainya. Itu tahun 2020 kejadiannya. 2020 barusan ya. Baru kemarin ini. Ya sudahlah, Tuhan, saya mau pabrik nih, gimana caranya ya? Nasib baik on gitu. Tiba-tiba ada ngasih pabrik. Tidak saya pikirkan, tidak saya ramalkan, pokoknya itu terjadi Pak. Itu terjadi dan pabrik itu ada, Pak. Makanya saya bilang, saya punya pabrik sekarang. Saya berpikir saya punya pabrik loh sekarang. Itu hanya sekian bulan saja sudah terjadi. Gitu. Nah, banyak hal kejadian-kejadian yang luar biasa saya rasakan ya. Dan itu masih pas awal-awal masa pandemi itu. Masa-masa pandemi ya. Awal. Oke, kita sekarang sudah hampir waktu talk show kita sudah hampir habis. Closing statement Pak Surya, kira-kira apa yang disampaikan untuk sahabat Thompson dalam kaitan bagaimana sesuai dengan topik kita, rahasia nasib baik. Silakan. Jadi buat sahabat Thompson ya, jadi saran saya adalah yang pertama, kita harus meyakini bahwa alam semesta ini selalu memberikan kita hal-hal yang baik, kemudian keberuntungan, keberlimpahan, dan kebahagiaan. Tapi terkadang kita lebih suka memilih hal yang membuat kita sakit, penderitaan dan sebagainya. Saran saya sekarang adalah milikilah dulu impian, kemudian
jangan takut kita untuk bermimpi, dan kemudian jangan takut untuk berbagi. Oh, jangan Karena takut untuk semakin berbagi. kita banyak berbagi, maka rezeki itu akan semakin datang entah dari mana. Dan yang berikutnya, jangan membatasi jumlah rezeki. Ya, misalnya ya Tuhan berikan saya 1 miliar, 2 miliar, jangan. Ya Tuhan biarkan rezeki saya mengalir. Jadi jangan dibatasi. Jadi biarkanlah rezeki itu mengalir. Semakin banyak kita membantu orang, semakin banyak kita menolong orang, semakin banyak kita berbagi kepada orang, maka jalan kita akan lebih lapang lagi, lebih terbuka lagi. Entah bagaimana cara alam itu membuka rahasia kehidupan kita itu. Dan akhirnya kita mengatakan, kok bisa ya? Sampai keluar kata-kata kok bisa ya, itu artinya sudah mendapat keajaiban yang luar biasa. Ya, oke. Jadi itu ya, apa namanya, sebuah wawasan baru yang kita dengarkan hari ini. Semoga sahabat Thompson juga mendapatkan sudut pandang yang lebih optimis, meyakinkan dan merefleksi kepada diri kita sendiri bahwa sebenarnya nasib baik itu ada di tangan kita, ada di pikiran kita. Terima kasih Pak Surya untuk hadir sudah di acara kita bersama teman-teman dari BBM Medindo di Saripati Obrolan Sehat. Ayu, thank you. Hari ini kita mic-nya agak sedikit trouble, bunyi apa namanya, storingnya keras sekali. Dan sahabat Thompson, kita akhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan menambah wawasan bagi kita semua. Kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. Sampai jumpa.